semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Buat teman-teman yang suka tanya, kalau dari Jogja ke Surabaya terutama, naik kereta ekonomi, pengen dapat kursi yang hadap maju. Caranya gimana? Pilih nomor berapa? Nah, kali ini saya akan naik kereta ekonomi dari Jogja menuju ke Surabaya. Kereta ekonomi yang anti duduk mundur dan anti duduk berhadapan. Kereta ekonomi New Generation, stainless steel, kereta api Ranggajati. Jawaban buat teman-teman yang pengen naik kereta ekonomi nyaman, anti duduk mundur dan berhadapan dari Jogja menuju ke Surabaya. Oke, langsung aja tonton video kali ini sampai selesai. Kita langsung aja masuk ke dalam stasiun Tugu Yogyakarta. Karena emang ini jadi kereta yang sangat worth it untuk dinaiki. Bukan salah kereta mas, ketinggalan. Ketinggalan. Di sana ada kereta api Sancaka berangkat 11.30. Tujuannya juga ke stasiun Surabaya Gubeng ya, dari Jogja keberangkatan awal. Cuman untuk Sancaka ini dia masih belum pakai kereta ekonomi New Generation. Jadi kemungkinan kalau naik Sancaka teman-teman bakal dapat kursi yang hadap mundur ke belakang. Meskipun ada kursi yang bisa hadap maju dan kursinya nggak berhadapan. Tapi itu nggak bisa nebak alias bejo-bejoan. Nah, kereta yang nyaman, kalau teman-teman mau dapat kereta yang kursinya selalu arah depan semua, nggak bingung nyari kursi yang nomor-nomornya searah depan, dan nggak mau dapat kursi yang mundur ataupun yang berhadapan, itu bisa naik kereta api Ranggajati, salah satu kereta yang berangkatnya siang dari Jogja menuju ke Surabaya Gubeng. Kalau nunggu kereta di stasiun Tugu Yogyakarta itu emang paling enak di peron sebelah selatan ya teman-teman, di dekatnya jalur 3. Itu ada kursi-kursi sofa yang empuk banget, nyaman banget. Buat tiduran, buat nyender, rebahan sambil nunggu kereta. Yang di peron selatan. Yang di peron utara tuh kursinya biasa aja. Nah, stasiun Jogja ini stasiun pulau, jadi stasiun utamanya dari tengah, diapit rel di sisi utara, di sebelah sana jalur 456 dan sebelah sini jalur 123. Kereta api Ranggajati ini berangkat dari stasiun Cirebon, tujuan akhirnya stasiun Jember, Jawa Timur. Rutenya lewat selatan, lewat Jogja, Solo, ke arah Surabaya Gubeng ya teman-teman. Dan kayaknya menjadi salah dua kereta ekonomi New Generation dan kereta eksekutif New Generation stainless steel terbaru. Itu baru ada Ranggajati. Kalau ke Gubeng ada lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan, tapi berangkatnya malam dari Jogja ini. Dan kalau naik Gaya Baru Malam Selatan itu naiknya dari stasiun Lempuyangan, bukan dari stasiun Tugu Jogja yang dekat dengan Jalan Malioboro. Dan nanti nyampainya di Gubeng itu malam teman-teman, hampir jam 12 malam. Jadi satu-satunya kereta yang kayaknya enak banget jadwalnya, berangkat siang. Jam-jamnya orang yang habis check out hotel, kalau misalkan habis liburan di Jogja, mau balik ke Surabaya atau mungkin ke Jember, itu enaknya naik kereta api Ranggajati yang udah pakai kereta New Generation. Kelas ekonominya udah nyaman banget kayak kelas eksekutif, kursinya udah searah laju kereta semua, nggak ada lagi kursi yang berhadapan ataupun hadap mundur teman-teman. Jadi catat ya, namanya kereta api Ranggajati. Kalau selain itu, jamnya nggak enak dan tibanya juga nggak enak kalau menurut saya ya. Sudah ada pengumuman kereta api Ranggajati bakal masuk di jalur 3 di sebelah sini ya, sebelah selatan. Jadi kalau kita masuk dari tengah tadi pintu timur itu belok kiri. Penumpangnya lumayan ramai ya teman-teman. Jogja ini nggak pernah sepi ya, terutama ke arah kelas ekonomi. Ekonominya ada di posisi depan, eksekutifnya ada di posisi belakang. Saya duduk di ekonomi 5, kayaknya di sekitaran sini sih, kalau nggak di situ belakang. Ramai coy yang depan. Gokil. Karena emang ini jadi kereta yang sangat worth it untuk dinaiki menuju ke arah Surabaya ya. Ke Madiun, Surabaya, ke arah Jombang, Mojokerto, atau mungkin ke arah Sidoarjo, Jember. Kereta yang paling nyaman, yang berangkatnya enak, jam tibanya juga enak banget sih. Wah, ekonomi 5-nya bablas ke depan.
Jogja nggak pernah sepi coy, penumpangnya yang naik rame banget. Saya duduknya di nomor 8D, ekonomi 5. Naiknya dari depan ya, karena nomor kecilnya di depan masuknya urutannya. Yang belakang nomor besar. Bismillahirrohmanirrohim. Dapat full jendela di sini coy. 8D 11.46. Kita berangkat dari stasiun Yogyakarta. Ini masih terbilang lumayan sepi ya, nggak full banget penumpangnya. Tapi tadi saya ngecek tuh penuh ya untuk baris yang deket jendela sini. Yang kosong yang deket gang. Yang ekonomi 1-2 lebih penuh lagi. Kita melintas langsung di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Jadi di sini Ranggajati nggak berhenti, alias melintas langsung, karena untuk naik turun penumpang dilayani di stasiun Tugu Yogyakarta ya teman-teman. Jadi di Jogja tuh ada 2 stasiun besar untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh. Stasiun Lempuyangan ini dikhususkan biasanya untuk kereta-kereta yang menengah ke bawah sama kereta-kereta ekonomi yang murah-murah. Kalau stasiun Yogyakarta menengah ke atas, kasta keretanya sama kereta-kereta yang kelas unggulan, kelas tinggi, yang kelas Argo, kayak Argo Dwi Bangga, Argo Lau, Argo Wilis, Argo Semeru, Taksaka, yang kelas-kelas eksekutif. Nah, Ranggajati ini ya berarti masuk kereta kelas menengah ke atas karena berhentinya di stasiun Tugu Yogyakarta. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 5, kereta api Ranggajati di nomor kursi 8D ya teman-teman. Untuk yang abjad D ini dia di dekat jendela di sebelah kanan, dan yang sebelah kiri itu yang A. Nah, kanan kirinya itu kita nggak bisa nebak karena itu tergantung dari arah posisi keretanya ya. Kalau nomor kecilnya di belakang berarti yang kanan yang A, yang kiri yang D kalau ke arah Surabaya. Kalau yang nomor besarnya yang di belakang itu yang D yang di kanan, ini yang A-nya yang di kiri. Nah, kebetulan saya duduk di 8D ini ternyata dapat kursi yang jendelanya full. Depan saya 7 juga full, meskipun ada jendela yang nggak full ya, jadi sharing dengan penumpang lain karena kereta ekonomi. Nah, meskipun kalian nggak dapat jendela yang full, ada tulangnya kayak gini tuh, kecil teman-teman, nggak gede, nggak lebar, jadi nggak nutupin pandangan kita. Jadi POV-nya kayak gini nih, misalkan kita dapat tulang, tetap bisa ngeliat ke depan sana sebenarnya. Cuman nggak enaknya ya kalau pas lagi dapat jendela yang sharing gitu, mungkin penumpang depan nutup tirai kordennya, kita nggak mau ya agak susah juga. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak dapat jendela yang full kayak gini, sebenarnya kalau pas naik kereta ekonomi yang new generation stainless steel kayak Ranggajati ini tuh masih aman-aman aja sih. Jadi nggak dapet tembok ratapan yang nutupin pemandangan selama perjalanan naik kereta, dan pemandangannya cakep banget ya pas lagi biru cerah banget hari ini. (12:08) kita tiba, berhenti di stasiun Klaten, Jawa Tengah. Ini ada yang turun di Klaten. Terus tadi kayaknya ada beberapa penumpang yang naik tapi ke arah depan ya, ke arah ekonomi yang depan. Biasanya itu kalau nggak milih kursi dari sistem aplikasi itu diplotin ke ekonomi yang depan dulu, yang diisi lebih banyak dulu, baru nanti ke belakang. Tapi kita juga bisa milih kursi mau duduk di ekonomi berapa secara manual. Ini kalau kita nggak milih, biasanya otomatis ditaruh di ekonomi depan kalau masih kosong. Nah, buat meja kecil yang di sebelah sini itu dihilangin teman-teman. Biasanya kan di atasnya colokan tuh ada meja kecil ya, tapi kan kalau ada meja kecil tuh kayak ya terbatas space-nya buat naruh botol atau handphone dan lain-lain. Nah, kalau yang new generation itu diganti dengan ini nih, panjang banget sampai belakang sana. Ini bisa mau naruh botol berapapun muat. Jadi mejanya dihilangin tapi diganti pakai ini yang nempel di dinding, di jendela ya, di kaca. Mau buat naruh handphone, TWS, mau buat naruh botol, tempat makan, ini cukup banget. Makanya saya bilang spek rata kanan paling atas, karena fasilitasnya plus ditambah lagi kereta ekonomi yang new generation stainless steel ini dia tuh ada wifi-nya.
ada router wifi kayak UFO. Nah itu router wifi kayak UFO. Ada koneksi wifi-nya teman-teman, cuman nggak tahu ya, nanti kita coba ya apakah wifi-nya bisa dipakai atau enggak. Secara defaultnya dari pabrikannya itu Armada ini ada wifi-nya, ada fasilitas untuk pakai koneksi wifi, tapi biasanya kadang sama KAI nggak diisi kayak paket datanya atau apa gitu. Nanti kita coba ya. Jadi emang ini udah nggak ngerasa kayak naik kereta ekonomi sih. Untuk legroomnya ini juga lebih lega dibandingkan dengan kereta premium, dan jarak antar kursinya lebih jauh, bisa buat selonjorin kaki. Terus jarak kiri kanan antar penumpangnya juga lebih lega, jadi nggak terlalu berdempetan. Meskipun kita naruh barang di sebelah sini, di bawah ini dia masih nyaman, masih lega banget, nggak sampai benar-benar sempit gitu. Kalau di premium sempit banget karena kan dempet ya, jadi harus ditaruh di atas bagasinya. Terus ada colokan yang universal, ini tuh colokannya nggak cuma yang kaki 2, tapi bisa pakai kaki 3 yang internasional ataupun kaki 2, jadi bisa 2 tipe colokan. Atau misalkan teman-teman mau ngecas untuk gadget kayak tablet atau handphone atau TWS nggak pakai kepala charger, itu bisa pakai USB charging. Di sini juga ada USB chargingnya. Jadi keretanya speknya udah rata atas nih teman-teman. Ini nyetel apa ini? 12.38 kita tiba di stasiun Solo Balapan teman-teman. Yang naik banyak banget coy. Buset, rame yang naik ya. Wow, penumpang Solo juga rame ternyata. Yang turun juga ada. Tadi beberapa orang dari ekonomi 5. Terus penumpang yang naik juga banyak banget. Dari Jogja ke Solo, daripada naik KRL, teman-teman bisa berdiri dan berdesakan, itu bisa memanfaatkan tarif khusus kalau mau naik kereta api jarak jauh yang pasti dapat tempat duduk dan keretanya lebih nyaman, juga lebih cepat ya teman-teman. Tarif khusus buat kelas ekonomi kereta dari Jogja ke Solo atau arah sebaliknya 45.000 dan eksekutif 55.000. Cuman ada beberapa kereta yang nggak ada tarif khususnya dan ada beberapa kereta yang tarif khususnya lebih mahal. Contohnya Ranggajati ini. Ranggajati ini kalau dari Jogja ke Solo atau Solo ke Jogja itu bukan 45.000 teman-teman. Tarif khususnya 70.000 untuk kelas ekonominya, untuk eksekutifnya 105.000 rupiah. Karena kayaknya tarifnya tuh masuknya Solo Kutoarjo ya, bukan Jogja Kutoarjo. Jadi Ranggajati ini nggak ada tarif khusus Jogja Solo, adanya Kutoarjo Solo atau Solo Kutoarjo. Makanya dari Jogja pun kalau mau beli tarif khusus Ranggajati itu bisa, tapi tarifnya pakai Kutoarjo, lebih mahal. Jadi kalau ke Solo mungkin bisa naik kereta yang lain. Tadi depannya Ranggajati ada Sancaka. Nah, Sancaka ada tarif khususnya 45.000. Cuman kalau naik Sancaka ya belum yujen keretanya. 12.43 kita berangkat lagi dari Solo Balapan. Tadi yang naik lumayan banyak. Ya meskipun nggak full ya, tapi udah mulai terisi penuh penumpangnya, terutama di sisi sebelah yang deket jendela, kursi A dan kursi D. Kita melewati percabangan jalur kereta yang sebelah sana tuh belok ke utara ke arah Semarang ya teman-teman, dan di situ ada Masjid Sheikh Zayed di kota Solo. Kadang teman-teman ada yang tanya kalau biar bisa ngerekam Masjid Sheikh Zayed itu posisinya di kiri apa di kanan. Kalau dari Jogja ke Surabaya itu posisinya ada di kirinya kereta ya, cuman kita nggak bisa nambah kursi yang kiri yang kanan tuh nomor berapa, yang A atau yang D, karena bisa jadi satu rangkaian kereta ini nggak sama urutan nomor kecil besarnya. Lagi rame yang hunting nih. Katanya sih ada pengiriman transit baru ya, transit stainless steel new generation baru dari Madiun ke Jakarta, punyanya Bangun Karta Singasari. Harusnya nih kereta udah masuk di Solo nih, berhenti di Jebres. Karena infonya keretanya lewat utara, lewat Semarang, nggak lewat Jogja untuk kirim rangkaian. Ini bu,
bukan. Ini apa ya? Kereta kelas campuran ekonomi eksekutif. Kita baru aja melintas langsung di stasiun Solo Jebres. Jadi di kota Solo tuh ada 3 stasiun kereta teman-teman untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh. Ada stasiun Purwosari, Solo Balapan, dan Solo Jebres. Kereta api Ranggajati ini dia nggak berhenti di stasiun Solo Jebres dan Purwosari ya. Naik turun penumpangnya dilayani di stasiun Solo Balapan. Nah tadi kita juga papasan sama kereta baru. Bukan kereta baru ya, rangkaian kereta New Generation Stainless Steel baru yang baru keluar dari PT Inka Madiun dikirim ke Jakarta. Setelah berhenti di stasiun Solo Balapan, stasiun pemberhentian selanjutnya buat naik turun penumpang kereta api Ranggajati ini di stasiun Sragen, Jawa Tengah dan stasiun Ngawi, Jawa Timur. Kalau kalian nyari kereta ekonomi yang anti duduk berhadapan dan duduk hadap mundur, kalian bisa pilih naik kereta api Ranggajati ini. Kelas ekonominya, kursinya udah searah laju kereta semua dan sandaran kursinya bisa direbahin. Dudukan kursinya juga lumayan empuk, ergonomis di punggung, jadi gak pegel selama perjalanan naik kereta. Cuacanya panas teman-teman, dan kita duduk di dekat jendela ini tuh sebenarnya terasa hangat-hangat panas gitu kereta, tapi ini dingin banget di sini. Jadi kayak ada 2 sisi sini agak hangat, jadi kayak ada 2 sisi sini agak hangat, ya sebagian sini lah hangat. Meskipun kita duduk di sini tuh separuhnya sini badan tuh dingin, lebih kerasa dinginnya daripada anaknya. Makanya saya udah pakai jaket. Rasanya kereta hujan tuh emang dingin banget, apalagi kalau malam ya. Dan ketika duduk di yang posisi gang sini itu lebih dingin lagi. Padahal ini cuacanya terik banget di luar, panas. Saya kalau samping sini hangat, kalau duduk normal gini itu lebih kerasa dingin. Hangatnya cuma di sebelah sini doang, sininya dingin semua di bawah. Gokil, dingin banget. Suhunya 23 derajat Celcius. Dan kayak blowernya tuh kenceng banget tuh. Makanya saya udah pakai jaket. Jadi kalau kalian naik kereta yang hujan kayak gitu, misalkan udah menyiapkan bawa jaket atau selimut ya, takut akan dingin. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Ini kok ada lagu Pecel Madiunnya malah nih. Sampai kereta berhenti. Padahal di stasiunnya nggak diputer lagi kayaknya. Terima kasih atas kepercayaan. Tapi di dalam Anda rangkaian keretanya malah jasa layanan kereta ada lagu api Pecel Indonesia. Madiun teman-teman. Sampai jumpa pada perjalanan. Wah di sini anget banget, di dalam udah kayak kulkas coy, dingin banget coy. Beneran dingin banget sumpah. Kita tiba di stasiun Madiun. Wah, yang naik juga lumayan banyak ya ternyata teman-teman. Penumpang yang turun dari depan juga banyak ya teman-teman, dari ekonomi 1, 2, 3. Terus keisi lagi sama penumpang yang baru naik. Kayaknya yang naik dari Jogja tuh pada beli tarif khusus. Jadi kalau dari Jogja ke Madiun juga ada tarif khusus biar lebih murah, belinya 2 jam sebelum keretanya berangkat. Untuk kereta kelas ekonomi 125.000 dan eksekutifnya 160.000. Tapi yang rame kelas ekonomi sih. Wah di sini hangat banget, enak. Di dalam dingin banget kayak kulkas coy. Udah pakai
jaket tetap dingin banget rasanya. 14.43 kita tiba di stasiun Nganjuk teman-teman. Ada yang naik juga ya dari Nganjuk ternyata. Panas, karena seger di sini. Hangat ding, bukan seger. Ya sejuk ada anginnya. Di dalam dingin banget kayak kulkas. Ada yang turun juga teman-teman. Stasiun Heritage nih, pakai kayu. Kapan yang Nganjuk bakal dikasih kanopi gitu? Ini kalau masuk jalur sini hujan terus, kasihan loh. Gak ada kanopinya. Nah buat teman-teman yang mahasiswa di Jogja kuliahnya atau di Solo, kalau mau pulang ke Nganjuk, pengen keretanya yang nyaman, Yujen, yang kursinya searah kereta semua, kereta ekonomi, itu bisa naik kereta api Rangga Jati ini ya teman-teman. Bisa beli tarif khusus sih, cuman kalau ke Nganjuk harus beli 2 kali tarif khususnya. Kalau dari Jogja atau Solo harus Jogja atau Solo Madiun, terus Madiun Nganjuk. Kita tiba di stasiun Kertosono. Ada yang naik juga ternyata, yang turun juga lumayan banyak di Kertosono. Ini kayaknya mau langsung berangkat lagi ya. PAP-nya udah siap di situ tuh, nggak masuk ruangan sana. Ada ganti kru juga ya di sini ternyata. Kondektur sama apa ya? Kondekturnya doang yang ganti. Nggak pulang, cuma lewat doang. Bukan salah kereta mas, ketinggalan. Ketinggalan. Ketinggalan kereta. Ya. Sebab ini kereta ini budal lagi takut. Ada yang ketinggalan kereta guys. Kayaknya naik Jayakarta tadi. Ketinggalan kereta naik Jayakarta. Padahal tadi dia udah di peron katanya. Keretanya udah ada. Tapi foto-foto terus keretanya berangkat, diam aja baru habis itu tanya petugasnya. Rombongan ibu-ibu sama anaknya. Kasihan juga sih. Kita berangkat lagi dari stasiun Kertosono, teman-teman. Wih, ada pickup. Pickupnya 27. Ini stasiunnya gede banget ya, plasmennya tuh besar dan banyak relnya. Biasanya di sini ada yang parkir kereta api Bawangkarta sama Doho, Penataran, parkir di Kertosono kalau malam. Setelah ini kita bakal lewat percabangan jalur kereta lagi, jalur yang ke arah Surabaya dan ke arah Malang. Tadi yang turun juga ada beberapa orang, terus ada yang naik lagi.
Nah, buat teman-teman yang pengen sholat di atas kereta, biar gak duduk di kursi, itu ada musola di atas kereta api Ranggajati di kereta restorasi ya. Letaknya ada di belakang ekonomi 5 dan di depan eksekutif 1 kalau dari arah Cirebon, dari Jogja menuju Surabaya atau Jember. Tinggal dicari aja. Di sini ada musola yang bisa digunakan untuk sholat. Terus di sini juga ada sandal khusus untuk wudhu ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai sepatu, nggak pakai sandal, nggak usah bingung, tinggal ke restorasi, ke musola. Di situ bisa pakai sandal buat wudhu. Tapi untuk wudhunya kita harus ke toilet karena di sini nggak ada ruang khusus untuk wudhu. Kita wudhu dulu ya, wudhunya ke toilet kereta. Nyebrang sini aja ke tempat eksekutif. Eksekutifnya kosong banget, sepi penumpangnya, lumayan rame sih. Jadi untuk wudhu tetap ke toilet ya teman-teman. Nah yang enak adalah kalau kereta restorasinya tuh di dekatnya ada toilet, di sini ataupun di depan. Cuman ada beberapa kereta yang toiletnya tuh dijauhin di belakang sana atau di depan sana, jadi nyebrangnya lumayan jauh ya. Untuk kereta New Generation terutama. Ini masih ada orangnya kayaknya. Jadi kalau yang enak emang dideketin sama kereta restorasi toiletnya. Jadi kalau mau sholat wudhunya deket. Soalnya emang di kereta restorasinya nggak ada tempat wudhu di dekat musola untuk kereta yang New Generation ini. Nggak tahu kenapa nggak dibikin tempat wudhu khusus ya. Padahal kereta yang modif tuh kadang ada tempat wudhu khususnya. Di toiletnya terpisah ya antara pria dan wanita. Yang wanita warna pink, yang pria warna biru. Dan spesifikasi toiletnya antara ekonomi dan eksekutif sama aja. Ini saya di eksekutif ya teman-teman, di belakang kereta restorasi. Kursinya sebenarnya juga mirip ya warnanya, biru sama corak emas. Cuman memang agak beda untuk tipe jenis kursinya sih. Nah ini untuk toilet di kereta kelas eksekutif kereta api Ranggajati. Yang ekonomi juga seperti ini teman-teman. Sekarang ada ininya ya, pengharum ruangannya. Pakai kayak gituan, biasanya semprotan mana ya? Oh nggak ada udah kayaknya. Oh ini sabun, biasanya dikasih semprotan gitu. Dan di sini ada wastafel untuk wudhu, ada kerannya, airnya hangat tuh. Saking panasnya di luar tapi di dalam kereta dingin. Ini ada keran lagi untuk foot washer di bawah. Ini ada air mengalir buat membasuh kaki ya. Jadi kakinya biar nggak naik-naik ke atas wastafel sini. Cerminnya gede. Klosetnya pakai kloset duduk semua. Yang ekonomi dan eksekutif juga sama. Dan ruangnya juga selega ini, sama aja. Kalau di kereta yang belum New Generation biasanya yang ekonomi lebih sempit. Tapi kalau yang di New Generation ini dia nggak dibedain, untuk toiletnya sama aja. Nggak ada bedanya antara eksekutif dan ekonomi. Habis wudhu balik lagi ke musola. Gelap, lampunya nggak dinyalain. Biasanya lampunya dinyalain, ini kok nggak nyala ya lampunya. Gelap banget. Ini musolanya cukup untuk 3 orang teman-teman. Ada sajadahnya, terus di sini ada mukena sama sarung biasanya. Nah ini mukena sama sarung dan lain-lain. Jadi kalau misalkan pakai celana pendek pun, kalau mau butuh sarung di musola ada ya. Jadi nggak usah khawatir kalau mau sholat selama perjalanan di atas kereta. Jadi alasan saya milih kereta ekonomi 5 tuh ya biar deket sama restorasi sih sebenarnya. Kalau mau sholat gampang, deket. Ini udah nyampe lagi tempat saya. Nah kita coba tes ya untuk charger dengan USB aja, nggak pakai kepala charger. Karena di sana penuh, saya buat ngecas handphone sama laptop. Jadi kita sekalian ngetes fasilitas kereta New Generation. USB chargingnya bisa masuk nggak? Kok nggak bisa masuk? Udah rusak. Nggak bisa. Ngecas coy. Jadi bisa buat ngecas handphone tanpa kepala charger ya, atau gadget lain. Cuman nggak fast charging sepertinya. Ini ada USB Type C sama USB yang ini apa yang lama ya. Jadi mau pakai Type C bisa, mau pakai yang lama juga bisa.
Jadi nggak harus selalu ngecolok di sana kalau mau ngecas handphone atau tablet. Tapi kalau laptop sama kamera mungkin harus ke sana ya. Cuman nggak boleh ngecas selain ini nih. Jangan sampai nyolokin Magicom atau buat catok rambut. Dari Jogja ke Surabaya Gubeng, sebenarnya ada banyak kereta yang bisa teman-teman naiki dan teman-teman pilih. Bisa dari Lempuyangan, bisa dari stasiun Tugu atau stasiun Yogyakarta ya. Nah, kalau yang berangkatnya siang itu emang kebanyakan dari stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu Yogyakarta sebutan biasanya. Tadi ada kereta api Sancaka yang jadwal berangkatnya jam 11.30. Itu kalau naik kereta Sancaka teman-teman bisa milih kelas, ada ekonomi atau eksekutif. Untuk ekonomi Sancaka itu tarifnya 230.000, untuk eksekutifnya 300.000. Tapi untuk Sancaka itu keretanya belum new generation alias masih kereta yang stainless steel generasi pertama dan ekonominya masih kereta premium. Jadi kalau naik Sancaka kemungkinan teman-teman bisa dapat kursi yang hadap mundur berlawanan arah kereta. Nah, kalau teman-teman nggak mau naik kereta yang kursinya madep mundur atau nggak mau yang berhadapan, itu pilihannya bisa naik kereta api Ranggajati. Berangkatnya jam 11.46 dari Jogja. Tarif kelas ekonominya 240.000. Itu udah dapat kereta ekonomi new generation yang seperti ini. Nggak ada lagi kursi yang hadap mundur, nggak ada lagi kursi yang berhadapan. Semua kursinya madep depan dan keretanya udah kereta yang paling baru. Udah mirip banget kayak kereta eksekutif coy. Ada ekonominya. Jadi ini spek paling kereta kanan dan kayaknya Ranggajati ini jadi kereta favorit Jogja Surabaya kalau yang berangkat siang ya. Ada juga kelas eksekutifnya. Kelas eksekutif Ranggajati tarifnya juga 300.000 sama dengan Sancaka. Tapi eksekutifnya Ranggajati ini udah stainless steel yang new generation, bukan yang stainless steel generasi pertama. Jadi kalau mau berangkat siang teman-teman bisa milih dua kereta ini sih kalau mau yang ada kelas ekonominya. Kalau durasi waktunya emang lebih cepat Sancaka ya. Sancaka cuma 4 jaman dari Jogja ke Surabaya. Kalau Ranggajati hampir 5 jam, 4 jam 40 menit. Durasi perjalanannya lebih lama. Tapi menurut saya masih oke aja sih. Nyampainya juga nggak terlalu malam. Berangkatnya juga pas, enak banget siang setelah check out hotel lah ya. Atau kalau mau lebih siang lagi sebenarnya bisa naik kereta api Argo Semeru teman-teman. Jam 12.50. Ini pas banget, bener-bener habis check out hotel kan. Menuju Surabaya Gubeng. Berangkatnya lebih lama, berangkatnya lebih di belakang Ranggajati, tapi nyampainya nggak beda jauh ya. Ini kelas eksekutif semua Argo Semeru, tarifnya 375.000. Tapi kalau Argo Semeru ini dia ada tarif khusus Jogja Surabaya Gubeng yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan keretanya. Cuman beli sekali doang, langsung ke Surabaya, tarifnya jadi 280.000. Kalau Ranggajati dan Sancaka ini nggak ada tarif khusus yang langsung, jadi harus belinya 2 kali. Jogja Madiun, Madiun Surabaya. Kalau di total itu harganya kayaknya lebih mahal dibandingkan kita beli tarif reguler ya, tarif normal kayak gini. Kalau beli tarif khusus 2 kali. Jadi kalau mau yang lebih cepat, nyaman, eksekutif new generation itu bisa ngambil Argo Semeru, itu bisa beli tarif khusus juga 2 jam sebelum kereta berangkat. Atau kalau enggak ya ambil Ranggajati ini. Kalau yang ada ekonominya yang spek rata kanan new generation. Ada juga Argo Wilis tapi kayaknya mending Semeru atau Ranggajati sih. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih murah tapi masih bisa cepat perjalanannya ya bisa naik Sancaka. Itu yang kereta-keretanya berangkat siang dari Jogja ke Surabaya ya teman-teman. Dan kalau boleh saya bilang kereta api Ranggajati ini jadi rekomendasi terbaik, pilihan terbaik buat perjalanan dari Jogja ke Surabaya yang perjalanan siang hari. Buat fasilitas wifi di kereta ekonomi Ranggajati ini sayang sekali sepertinya wifi-nya nggak bisa dipakai ya teman-teman. Meskipun sebenarnya di rangkaian ekonomi yang new generation ini ada fasilitas wifi-nya, tapi ini nggak bisa dipakai. Tiba-tiba connected. Tadi nggak bisa dipakai loh. No kan, nggak bisa kan? Connected tapi nggak bisa dipakai buat internetan. No internet akses. Jadi nggak bisa dipakai. Padahal biasanya kereta-kereta hujan tuh bisa dipakai. Atau sih apakah karena sinyalnya atau emang karena nggak ada no internet akses? Sayang sekali ya, wifi-nya tidak bisa digunakan. Padahal kita bayar fasilitas tiket yang lumayan nggak murah. Tapi kadang fasilitasnya itu nggak maksimal. Ya semoga aja sih kedepannya kereta new generation kayak gini tuh meskipun ada wifi-nya ya minimal bisa dipakai lah ya.
Mas Dimas, Daob 3 minta tolong wifi-nya Mas Dimas. Biasanya kereta-kereta ekonomi new generation pun ada wifi-nya, contohnya kayak Progo, Jakarta Tinggi, kereta-kereta Daob 6 Jogja ke arah Jakarta tuh wifi-nya bisa dipakai biasanya. Lumayan menghemat pakai data penumpang, bisa wifi di atas kereta selama perjalanan. Jadi kita bayar tiket yang lumayan mahal untuk naik kereta yang ekonomi new generation ini, tapi kalau bisa ya fasilitasnya juga maksimal dong ya. Tadi panas, memasuki Surabaya langsung mendung, gelap banget. Kayak Surabaya nih hujan ya beberapa hari. Jadi sebentar lagi kita bakal tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi saya nggak sampai ke Jember ya teman-teman, saya cuma sampai Gubeng aja. Kereta api Ranggajati nanti bakal masih lanjut sampai ke Jember. Di Gubeng berhentinya bakal lama banget karena ada proses perpindahan lokomotif ya. Jadi lokomotifnya sekarang ada di depan ekonomi 1, nanti bakal dicopot diganti ke ekonomi, diganti ke depannya kereta eksekutif 4, di belakang eksekutif 4. Jadi keretanya bakal kembali ke arah Wonokromo terus ke selatan ke Sidoarjo Jember. Nah, kursi-kursi yang sekarang searah laju kereta ke sana nanti sampai Surabaya bakal diputar arahnya kembali ke arah sebaliknya teman-teman. Jadi kursi 8 CD ini yang dapat jendela full nanti bakal ada kayak dapat tembok ratapannya sedikit sih ke arah sebaliknya. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi kereta yang paling worth it, terbaik buat perjalanan dari Jogja menuju ke Surabaya yang berangkatnya siang hari. Keretanya kereta ekonomi new generation stainless steel yang kursinya udah searah laju kereta semua, nggak ada lagi kursi berhadapan dan nggak ada lagi yang madep mundur. Bahkan ini untuk reclining seatnya ini menurut saya lebih rebah dibandingkan premium ya. Jadi enak banget, kursinya juga ergonomis di punggung. Jadi selama perjalanan mau tidur tuh nyaman banget sih. Kebisingannya juga bisa didengerin sendiri ya, kedap suara banget, nggak berisik di dalam kabin kereta ini. Jadi kayak sunyi, senyap, goncangannya juga nggak begitu kerasa. The best sih, pokoknya worth it banget sih. Dengan tarif sekitar 200 ribuan naik kereta ini sampai Surabaya tuh mantep, recommended banget teman-teman. Cuman satu sih, menurut saya yang minus itu satu, AC-nya dingin banget coy. AC-nya nih nggak masuk akal, udah kayak kulkas, dingin banget. Pakai jaket tuh masih dingin banget. Tangan saya aja masih kerasa dingin loh. Dan saya ngeliat beberapa penumpang itu tidurnya sampai meringkuk, kakinya diangkat pakai jaket selimut. Karena di bawah sini pun juga kaki kita kayak kerasa nyes dingin banget gitu. Nggak masuk akal sih AC-nya, dingin banget. Dan sama wifi ya, fasilitas wifi-nya nggak bisa dipakai, sayang sekali. Padahal kalau bisa dipakai enak sih, kita bisa menghemat pakai data sambil menikmati perjalanan, mau nonton YouTube atau mau sosial media atau chattingan, jadi aman. Jadi overall untuk naik Ranggajati ini sangat recommended, worth it banget buat perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Surabaya Gubeng ya. Dan kita bakal sampai Gubeng nanti sekitar 4:30 sore. Sudah disambut sama mendung, kayaknya bakal hujan di sampai Surabaya. Jadi kalau berangkat siang sebenarnya opsinya ada dua, ada Sancaka sama Ranggajati. Tapi kalau teman-teman nggak mau duduk madep mundur, karena kita nggak bisa milih kursi, nggak bisa nebak, nggak ada tips yang valid buat naik kereta premium, terutama di kereta api Sancaka. Untuk menghindari itu, teman-teman mending naik kereta api Ranggajati. Tapi menurut saya daripada naik eksekutif, naik ekonomi aja udah kerasa eksekutif ini. Udah nyaman banget, enak banget teman-teman. Wah, udah mulai hujan. Kita udah mau masuk Wonokromo ya. Oke, kita siap-siap turun dulu ya teman-teman. Sebentar lagi saya harus turun di Surabaya Gubeng. Gelap banget, langsung hujan terus. Puang. Akselnya panjang-panjang ya, 935-nya. Di luar dari Loksud hujannya. Oh. Kita melintas langsung stasiun Wonokromo dan di sini adalah percabangan jalur lagi, jalur kereta yang ke arah selatan Sidoarjo, Bangil ke Jember. Jadi nanti Ranggajati belok lagi ke sana tuh, balik lagi. Deras banget. Hujannya deras banget. Di Wonokromo
beberapa hari. Sampai tadi sampai mana ya, Mojokerto ke sini tuh masih panas, terus habis itu baru mendung gelap banget. Ternyata hujan terus banget. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan lirik kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jadi akan tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Pintu keluar terhadap sebelah kanan dan kiri arah kedatangan kereta api. Pintu keluar sebelah kanan stasiun Surabaya Gubeng. Pintu keluar sebelah kiri stasiun Surabaya Gubeng Belakang. Waktu menunggu di stasiun Surabaya Gubeng kurang lebih 30 menit. Kereta api Ranggajati akan diberangkatkan pada pukul 16.25, awal 2 menit dari jadwal. Alhamdulillah kita tiba di Surabaya Gubeng. Hujannya deras banget, hujan badai deras sekali. Penumpang yang turun banyak banget di Gubeng, teman-teman. Dan di samping sini ada kereta api Sancaka yang tadi kita rekam berangkatnya dari Jogja. Ini posisi udah mau berangkat ke arah Jogja lagi ya, teman-teman. Jadi tektok bolak-balik, rame dong penumpangnya. Ini kelas eksekutif. Wah, bocor. Pasar aja deh. Kita nyebrang lewat sini aja deh ya. Udah berangkat kan Sancaka. Takutnya ke bawah Sancaka gitu. Deres banget. Penumpang yang turun Ranggajati juga banyak banget ya, teman-teman. Dari belakang ekonomi 1, 2, 3. Badai coy, hujannya sampai mandi keretanya. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan dari Jogja menuju ke Surabaya naik kereta ekonomi. Yang paling worth it, paling recommended keberangkatan siang, kereta ekonomi New Generation, kereta api Ranggajati. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman yang nyari kereta yang berangkatnya siang, yang nyaman, dan anti duduk mundur untuk kereta ekonomi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dari kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.